Hai teman-teman semuanya, kali ini aku mau share kegiatan aku di pagi hari dan inilah suasana di sekitar rumah aku ya teman-teman. Nah ini langsung aja aku mau turun ke bawah dan aku langsung menuju dapur karena seperti biasa kalau pagi-pagi itu aku selalu beraktivitasnya itu di dapur. Nah tapi sebelum aku mulai beraktivitas, ini aku mau minum dulu sarang burung walet yang dari Real Food. Ini tuh rasanya enak banget teman-teman dan bermanfaat banget ya untuk kesehatan tubuh. Jadi ini tuh bisa untuk booster imun tubuh ya. Jadi di kala pandemi gini bagus banget minum ini teman-teman. Dan juga untuk kulit ini sangat bagus karena bisa meregenerasi sel-sel kulit dengan cepat dan juga membuat kulit kita itu lebih elastis. Jadi ini bagus banget ya supaya kulit kita itu tampak awet muda. Dan aku biasanya minum itu sehari satu kali ya teman-teman. Ini cukup satu botol aja di pagi hari dalam keadaan perut kosong. Nah ini tuh aku belinya online ya teman-teman. Harganya itu 600.000 untuk 12 botol. Artinya untuk 12 hari ya. Nah ini lanjut ya teman-teman, aku mau bikin sarapan yang simple aja. Jadi kebetulan aku itu masih punya stok dimsum yang aku frozen di kulkas ya. Nah ini aku langsung aja ambil, terus ini aku mau langsung masak. Tapi ini mau aku bikin kuah gitu teman-teman, jadi kayak sup dimsum kayak gitu. Nah itu tuh rasanya enak banget. Kenapa aku bikin kuah? Karena memang anak-anak aku itu kan sukanya makanan yang berkuah gitu ya. Jadi kalau makan makanan yang berkuah itu mereka tuh semangat banget gitu makannya daripada yang tidak berkuah. Nah seperti itu teman-teman. Terus ini juga aku mau goreng tempe ya. Jadi ini aku masih ada tempe, ini aku mau goreng aja untuk sarapan juga. Kalau untuk bumbunya itu simple banget ya teman-teman. Aku cuman geprek bawang putih aja sama kasih garam sama kasih kaldu, udah kayak gitu aja. Oh iya teman-teman, aku mau ucapin terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang udah mau klik video ini dan juga untuk teman-teman yang selalu setia hadir di setiap video aku, yang selalu komen dan selalu like video aku ucapin terima kasih banyak. Dan mungkin ada teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe-nya ya. Oh iya teman-teman, semoga teman-teman nggak bosen ya dengan setiap video-video yang aku upload karena memang kebanyakan video yang aku upload itu memang tentang keseharian ya. Ya mau bagaimana lagi gitu ya teman-teman karena memang aku banyak menghabiskan waktu di rumah dan untuk saat ini tuh aku benar-benar memang full time di rumah. Udah 1 tahun ini teman-teman sejak pandemi gitu ya. Karena memang sebelumnya itu aku seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja. Tapi udah 1 tahun ini, aku di rumah gitu ya karena memang kan, eee, pandemi gini kita kan jadi nggak tenang juga ya teman-teman kalau kita, bekerja di luar, nah seperti itu. Sedangkan aku juga punya anak-anak yang masih kecil gitu ya, jadi, aku nggak mau beresiko aja teman-teman. Karena memang sebelumnya waktu aku kerja itu anak-anak kan, aku titip di daycare gitu, jadi di komplek rumah aku tuh ada daycare gitu ya teman-teman. Nah setiap hari tuh anak-anak aku tuh di sana. Tapi karena pandemi gini aku kan juga nggak mau ambil resiko, jadi ya udahlah aku putusin, oke aku di rumah dulu gitu ya. Aku juga nggak tahu, mungkin setelah pandemi nanti aku akan balik kerja lagi, nah seperti itu. Tapi untuk saat ini ya memang aku full time di rumah gitu teman-teman. Nih balik ke video ya teman-teman, jadi ini tuh aku lagi mau bikin bumbu untuk kuah dimsumnya. Jadi bumbunya itu aku simple banget, cuman bawang putih, terus aku kasih garam, kaldu, sama gula pasir, terus dikasih lada bubuk, udah kayak gitu aja simple banget teman-teman. Tapi tuh rasanya enak banget gitu ya kalau dimsumnya itu aku bikin kayak sup kayak gini, terus nanti tuh aku mau kasih juga daun bawang maksud aku sama daun seledri juga. Oh iya teman-teman, di sini aku mau cerita sedikit ya. Jadi ini tuh aku nge-YouTube udah hampir 1 tahun ya teman-teman. Waktu itu aku aktif di YouTube itu sekitar bulan April 2020 ya. Jadi artinya udah mau 1 tahun gitu ya. Nah, jadi aku tuh waktu nge-YouTube itu memang karena untuk menghilangkan kejenuhan gitu ya teman-teman. Karena kan aku tuh udah biasa beraktivitas di luar gitu. Terus tiba-tiba harus di rumah itu kan kaget banget. Jenuh dan bete itu udah pasti banget teman-teman. Dan akhirnya ya udah deh aku coba-coba upload video. Terus ternyata responnya lumayan baik gitu ya. Akhirnya ya udah deh aku keterusan nge-YouTube sampai sekarang gitu teman-teman. Jadi
Aku itu nge-YouTube memang bener-bener untuk mengisi waktu ya, jadi di rumah daripada aku nggak ngapa-ngapain, daripada aku, jenuh banget gitu ya sama rutinitas yang itu-itu aja. Jujur teman-teman aku bener-bener tingkat jenuhnya itu udah tinggi banget, makanya akhirnya aku alihin sama YouTube aja deh kayak gitu. Jadi dari YouTube ini aku punya banyak banget teman-teman baru ya teman-teman, pokoknya banyak banget deh hal-hal positif yang aku rasain gitu ya selama aku nge-YouTube, di samping ngisi waktu luang dan juga aku punya banyak teman-teman baru. Nah seperti itu teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman cara aku untuk menghilangkan kejenuhan selama di rumah. Jadi lebih baik deh aku, melakukan hal-hal yang positif gitu ya, kayak, nge-YouTube gitu. Jadi aku juga bisa berkarya, berkreativitas. Nah, seperti itu teman-teman. Karena jujur memang, aku itu kaget banget gitu ya, karena memang kan setiap harinya aku punya aktivitas, aku berinteraksi dengan orang, aku punya pergaulan, tiba-tiba harus benar-benar di rumah dalam jangka waktu yang lama. Nah, itu tuh bener-bener aku kaget banget, terus juga bosen itu jangan ditanya ya teman-teman, tapi mau bagaimana lagi kita harus berdamai dengan keadaan, karena memang, pandemi inilah yang membuat kita itu semua serba dibatasi gitu ya, kita mau keluar rumah juga, was-was, nggak tenang dan juga, semua akses juga dibatasi. Jadi mau nggak mau ya memang tempat teraman untuk saat ini tuh ya memang di rumah. Nah gitu teman-teman, jadi ya udah, akhirnya mau tidak mau ya memang kita harus berdamai dengan keadaan. Jadi ya kita doakan aja gitu ya pandemi segera berlalu supaya, kita bisa beraktivitas dengan normal lagi. Nah seperti itu. Jadi memang, sebelumnya itu aku itu seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja ya teman-teman. Jadi suami aku itu membolehkan aku untuk bekerja di luar rumah gitu ya. Dan alhamdulillah memang punya suami yang tidak pernah apa ya, mengekang atau, membatasi istrinya gitu ya, asal itu hal yang positif itu tidak masalah teman-teman. Eee, Memang banyak juga sih yang bertanya-tanya kemarin sewaktu aku masih kerja gitu ya, "Kenapa sih kok masih kerja? Kenapa sih nggak di rumah aja ngurusin anak-anak?" Gitu kan. Biasalah ya omongan-omongan seperti itu kan pasti ada aja gitu ya yang omongan-omongan gak enak kayak gitu. Ada yang bilang, eee, "Semuanya udah cukup, kenapa masih kerja lagi?" Gitu kan. "Kenapa nggak, full time di rumah aja?" Nah yang kayak gitu. Cuman kan kita balik lagi ya teman-teman ke diri masing-masing gitu ya, karena nggak semua orang yang bekerja itu memang, bener-bener fokus kepada, hasilnya aja gitu. Nah kalau kayak aku, jujur aku memang, masih butuh kegiatan gitu ya, karena ya, kayaknya memang aku tuh belum sepenuhnya apa ya, siap gitu ya kalau harus bener-bener di rumah gitu teman-teman, ya semua orang kan punya, passion masing-masing gitu ya, punya pemikiran masing-masing, dan suami aku juga bilang, "Ya selama, eee, anak, terus, rumah itu semua keurus ya nggak masalah," gitu ya, istrinya untuk, berkarir juga, dia sih mendukung-dukung aja teman-teman gitu ya, karena dia nggak terlalu, apa sih, mengekang aku gitu kan. Nah, kalau teman-teman sendiri tuh gimana untuk menyikapi kejenuhan yang udah lama banget kayak gini teman-teman, hampir 1 tahun gitu. Nah, kalau cara aku ya tadi seperti itu ya teman-teman. Nah, ini jangan salah fokus ya sama anak aku yang dari tadi mondar-mandir karena dia tuh lagi makan kerupuk, terus kerupuknya itu dikasih ke aku, jadi mau nggak mau ya aku sambil makan kerupuk akhirnya. Nah ini aku mau bikin tumis, toge sama tahu ya teman-teman. Jadi menu sarapan aku tuh simple aja, sup dimsum, ini dimsumnya itu dimsum ayam ya teman-teman, sama tempe goreng sama, tumis, toge, dan tahu. Udah kayak gitu aja. Kalau untuk menu sarapannya sangat simple ya teman-teman. Dan kalau untuk makan siang sih ini nanti ya aku masaknya gitu, karena ini aku masak untuk sarapan aja dulu, dan ini tuh memang aku mau share kegiatan aku di pagi hari aja. Nah ini videonya aku cepetin ya teman-teman. Nah ini, sup dimsumnya, jadi ini udah aku angkat ya, ini tuh enak banget rasanya teman-teman, pokoknya seger banget deh gitu kan, karena memang aku sekeluarga itu suka makanan yang berkuah, jadi ya mau nggak mau setiap hari tuh aku pasti kalau masak itu harus ada sayur atau kuahnya, kayak gitu.
Nah ini tuh tumis toge sama tahunya ya teman-teman. Jadi aku tuh walaupun, makan pagi atau sarapan gitu tuh harus ada sayurannya teman-teman. Karena emang aku tuh hobi sayur ya, jadi kalau makan nggak ada sayurnya itu aku tuh kayak nggak nafsu makan gitu. Nah jadi, inilah menu sarapan aku dan keluarga untuk pagi ini ya teman-teman. Jadi ada tempe goreng, terus ada sup dimsum, terus ini juga ada, saus dimsumnya ya teman-teman, sama tumis toge dan tahu. Nah udah kayak gini aja menu sarapan aku sekeluarga, pagi ini dan ini kita langsung aja mau sarapan karena ini mumpung masih hangat ya teman-teman. Nah oke teman-teman sampai segini dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini di-subscribe ya. Dan aku ucapin sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. See you in the next video. Bye bye.